selamat sore guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera buat semuanya. Kali ini gue mau ngobrol lagi. Kali ini gue mau ngobrol ya tentang masalah CA ya, Charter Accountant dan Tax Consultant nih. Jadi udah lama banget kan nggak bikin konten itu ya. Oke, jadi lanjutannya gini. Jadi sebetulnya enak gak sih jadi seorang accountant? Menurut saya pribadi sih enak ya. Kenapa? Karena seorang accountant itu pastinya kan akan punya ilmu di bidang financial statement gitu ya, atau ilmu dalam menganalisa laporan keuangan dan ilmu dalam membaca sebuah perusahaan ya gitu. Jadi kemarin juga saya udah sempat bikin vlog tentang ini ya, apa hubungan antara accountant dengan investor gitu kan. Nah ini kaitannya pasti erat sekali. Misalkan let's say nih Anda udah berkarir di dunia profesi sebagai accounting manager atau CFO misalnya, dan let's say Anda udah malas lah ke kantor gitu ya, mungkin duitnya udah banyak, bisa jadi begitu, terus ingin menjadi seorang investor misalnya. Oke, lanjut ya. Dan misalkan Anda ingin menjadi seorang investor aja misalnya, terus pastinya kan kita bisa ini ya, bisa membaca news, berita tentang perusahaan itu, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memvaluate atau memvaluasi perusahaan itu kan gitu. Apakah berapa penjualannya gitu kan, terus berapa gross profitnya, net income-nya berapa, bandingkan dengan periode sebelumnya, bandingkan dengan periode tahun yang lalu kan. Apakah ada increasing ya kan, apakah perusahaan sehat atau enggak gitu kan. Nah misalkan kita lagi di tahun ini kita melihat harga sahamnya under value gitu kan, dan kita lihat sahamnya murah dan tapi kok laporan keuangannya bagus gitu ya kan. Nah disinilah kelebihan seorang akuntan dibandingkan dengan yang non akuntan ya. Kalau non akuntan mungkin ngelihat grafik lagi turun gitu, dia ya udahlah, dia spekulasi gitu ya, spekulan. Dia akan beli borong padahal ternyata perusahaannya nggak sehat misalkan ya. Kan banyak tuh perusahaan yang minus kan, yang merugi lah, tapi tetap dibeli gitu kan. Karena faktor apa? Karena faktor ikut-ikutan lah, pom-pom atau ada bandar yang mengkerek harganya gitu kan, isu dan lain sebagainya. Sehingga kalau bukan seorang CA, mungkin dia nggak akan mikir, dia akan masuk juga gitu, dan dia akan borong gede-gedean, dan pada akhirnya perusahaannya bangkrut misalkan kan, nggak bisa bayar hutang, terjadinya gagal bayar, dan akhirnya investasi yang dia tanamkan di sini nyangkut. Tentu berbeda halnya ketika Anda seorang CA, seorang charter accountant, ketika kita tahu kan, misalkan ada sebuah perusahaan, dan perusahaan ini dilihat dari sisi financial statement sangat bagus gitu kan, bahkan dia profitnya ratusan miliar, bahkan triliunan gitu kan. Namun kok chartnya turun ke bawah, mungkin karena beberapa faktor eksternal, misalkan karena sentimen negatif atau karena isu resesi misalkan kan, sehingga ikut-ikutan, padahal nih harga sahamnya under value gitu kan. Maka ketika harga murah begini, kalau saya pribadi, saya seorang charter accountant ya, saya akan memilih perusahaan yang sangat sehat, yang jauh dari kata bangkrut gitu kan. Maka saya akan masuk dan saya akan borong sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena it's just a matter of time. Perusahaan yang bukunya bagus ya, laporan keuangannya bagus, pasti dia akan kembali naiknya signifikan gitu. Dan nggak jauh dari kata-kata delisting gitu ya. Delisting itu kan artinya saham yang dikeluarkan dari bursa kan.
tentu ini sebagai seorang investor kita menghindari hal seperti ini ya. Jadi itu salah satunya. Jadi kemudian juga kita selain melakukan investasi juga kan bisa juga melakukan short term trading ya, maksudnya dalam jangka pendek ya. Misalkan kita dapat satu company yang bagus, dia harganya di bawah nih, kita masuk di situ besar gitu kan, misalkan proyeksi meningkatnya kan seperti ini ya, maka kita dalam proses kita long term investing di situ kita bisa melakukan trading juga gitu. Gimana caranya? Ya seperti yang saya pernah bahas juga di satu video saya ya, ciri-ciri trader yang hebat. Jadi dia akan mengikuti tren jangka panjang, trennya yang naik, kemudian dia akan beli di support dan dia akan jual di upper Bollinger Band misalnya, dan begitu seterusnya ya kan. Jadi seperti orang main yoyo yang sedang naik eskalator. Nah itu tipe swing atau trading short term yang menurut saya cukup cerdas ya kan? Sehingga ketika dia masuk dia keluar, dia bisa mendapatkan cuan berkali-kali. Oke, segitu dulu guys buat teman-teman yang belum ya, nanti ya kita ngomongin masalah gaji. Berapa gaji seorang penyandang gelar chartered accountant ya, dan juga memiliki holder certified tax consultant. Wah, ini bukan gaji. Oke, pastinya ini dalam dunia korporasi itu pasti mereka akan memiliki nilai tambah guys. Dan nilai tambahnya apa? Nilai tambahnya kan kalau yang saya dapat info dari regulator gitu ya, bahwa IAI sendiri menyarankan pada OJK ya kan, bahkan pernah merilis artikel dan aturan ya, bahwa penandatangan laporan keuangan itu harus ditandatangani oleh si pemilik CA gitu di sebuah korporasi. Misalkan seorang finance director itu dia tuh boleh menandatangani laporan keuangan, tapi dia tuh harus memiliki gelar CA-nya gitu. Jadi kalau nggak punya gelar CA nggak boleh jadi finance director guys. Artinya belum certified finance directornya gitu. Atau whatever lah, di jabatan di tiap perusahaan kan beda-beda, mungkin ada chief accountant, itu bisa kalau di perusahaan-perusahaan bagus itu kan yang the highest level ya gitu kan gitu. Kemudian pastinya kalau dia memiliki gelar tax consultant certified juga akan lebih memiliki value. Kenapa? Karena dia pasti memiliki pengetahuan tentang perpajakan kan? Gitu. Bagaimana dia akan membuat nanti laporan CIT-nya, corporate income tax-nya gitu kan, dan bagaimana dia mengatur strategi tax planning-nya supaya nggak kebobolan ya. Misalkan dia kena STP, strategi apa yang harus dilakukan ya kan. Kemudian bagaimana mengatur strategi tax planning itu sendiri gitu kan. Nah seperti itu. Dan kalau mau bicara tentang gaji nih, mungkin yang bisa katakan harusnya sih ya di atas rata-rata ya. Kenapa? Karena kalau ngomongin managerial level itu pasti beda-beda sih di industri guys. Mungkin di industri semacam startup gitu dan levelnya internasional itu skalanya ya mungkin itu cukup besar ya. Saya bisa katakan mungkin sekitar mulai dari 40 sampai 60 ya kan, itu untuk level manajerial ya. Bahkan sampai 70-80 gitu ya. Di oil and gas ada kemungkinan lebih gede lagi gitu kan, mungkin bisa ya sekitar 40 sampai 100 juta mungkin ya, bisa jadi seperti itu. Apalagi di level FC, financial controller. Nah level FC juga ini jadi sasaran dari orang-orang yang berprofesi sebagai atau memiliki certified chartered accountant dan tax consultant tadi ya. Seorang FC bervariasi juga ya kan, itu di levelnya di antara mungkin sekitar 60 sampai dengan 150 juta lah net ya per bulan ya. Tapi it depend on the industrinya ya, jadi tergantung daripada perusahaannya itu juga gitu, dan tergantung deal-dealan dan level pengalaman
si employee-nya gitu kan, seperti itu. Kemudian kalau masuk di level CFO, nah ini level CFO kalau kita lihat, saya pernah lihat tuh beberapa di perusahaan ada yang CFO bergaji 40 juta, ada juga gitu kan. Nah, mungkin net ya. Mungkin perusahaannya nggak terlalu besar, tapi level CFO itu pastinya range-nya itu lebih besar lagi, mulai dari yang tadi mungkin levelnya mulai dari 40 sampai dengan 400 juta per bulan. Kenapa saya bilang 400 juta? Karena level CFO tuh paling tinggi guys, jadi dia lebih tinggi di director mana, di level director manapun ya, cuman satu tingkat di bawah CEO gitu, ya kan, di bawah presiden director. Dan biasanya CFO yang bagus itu dia yang menguasai banyak hal gitu kan, ini pasti harganya mahal. Biasanya nih CFO yang harga sekitar 200 sampai 400 jutaan mungkin dia bisa pegang perusahaan induk gitu, pastinya mungkin perusahaan go public gitu kan, dan memiliki banyak anak perusahaan mungkin ya, seperti itu ya kan. Tapi tergantung tadi ya, tergantung jenis industrinya dan apakah dia private sector atau public sector gitu ya, dan di industri apa gitu. Jadi bisa ya mungkin kalau di perusahaan yang biasa mungkin ada sekitar 40-an juta atau 60, 70 ya, tapi ada juga yang sampai 400 juta ya. Nah, in between mungkin rata-ratanya ada di area itu lah, mungkin cepet 200 ya, mungkin bisa jadi ya, seperti itu. Dan itu range-nya per bulan, belum termasuk bonus, mungkin ya THR dan tunjangan-tunjangan lain lah, seperti itu ya. Nah, jadi cukup menjanjikan juga sih sebetulnya ya. Jadi kalau orang kuliah dokter kan, jadi dokter kuliahnya capek, mahal gitu kan, habis itu dia harus kuliah lagi terus ngambil spesialis gitu kan. Menurut saya ya kalau seorang akuntan itu kan dia nggak ngambil S2 ya, dia yang ngambil sertifikasi. Jadi sertifikasinya tuh CA dan mungkin tax gitu. Kalau dia ngambil CMA mungkin juga lebih oke lagi, Certified Management Accountant atau sertifikasi lain lah ya kan. Lu mau dia kolaborasikan dengan ngambil SH juga boleh. Maksudnya kalau dia ngambil MBA mungkin juga lebih oke lagi gitu ya, terutama ya mungkin kalau di luar negeri gitu. Oke guys, gitu dulu. Jadi semangat lah buat yang lagi baru ngambil CA gitu atau ngambil profesi tax consultant gitu ya. Itu juga menurut saya cukup bagus lah profesi-profesi tersebutnya, as long as kita emang hobi ya kan, kita senang, kita suka, dan setelah itu terserah Anda sih mau jadi vlogger kayak saya gini ya gitu kan, mau jadi pengusaha, mau jadi trader atau investor kayak entrepreneur, atau mau buka konsultannya, atau mau buka cup-nya gitu kan, ngambil CPA itu, seperti itu ya. Yang penting dijalani dengan enjoy dan happy gitu. Oke, guys, jangan lupa subscribe dan boleh kasih komentar dan saran atau sharing ya. Oke, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.